Ini kan mobil kepala dinas kan? Nah, ini tarik. Ini? Ya udah satu aja, ini satu. Ini tarik. Nanti dikasih ke siapa? Satu mobil aja karena terlalu banyak miliarannya mahal. Ini? Udah satu. Ini pulangin. Ini kan yang mobil, ini kan listrik. Ini kan mobil paling aneh, Pak. Ini kan kebijakan paling aneh. Kebijakannya adalah sudah punya mobil ini, ngapain sewa mobil ini? Kebijakan anak masuk ke luar militer gimana? Ya tetap ya kita tolak itu. Apalagi KPI misalnya sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya terjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak masuk, tidak akan naik kelas. ADM ini cepot atau rajam gitu. 0 sampai 10 nilainya berapa nih? 100 Ya, hari. tadi kan umumnya yang mengatakan untuk sementara gagal. Ya. Tes pendidikan, tes cocok sedan mah, ya karena jangkauannya jauh. Udah tarik, simpen dulu, ya. Nanti tarik simpan. Ini kan mobil kepala dinas kan? Nah, ini tarik. Ini? Ya udah satu aja, ini satu. Ini tarik. Nanti dikasih ke siapa? Satu mobil aja karena terlalu banyak miliarannya mahal. Ini? Udah satu. Ini pulangin. Ini kan yang mobil, ini kan listrik. Ini kan mobil paling aneh, Pak. Ini kan kebijakan paling aneh. Kebijakannya adalah sudah punya mobil ini, ngapain sewa mobil ini? Ini efisien. Ini kan sewanya 300 juta per tahun. Berapa mobil? Yang di 13 mobil. Padahal kan mobil kita cukup. Kenapa harus sewa lagi mobil listrik? Mobil listrik dipakai na iraha. Lamun poe Jumaah. Apa ya? Jumatnya. Nah, Kamis Jumat. Jadi karena ada kebijakan masuk gedung sate harus mobil listrik atau tidak apa kebijakan kumaha teh? zero emission. Zero emission. Tidak boleh menggunakan kendaraan Berbahan bakar, bahan bakar fosil. Akhirnya sewa mobil listrik. Ya kan? Akhirnya sewa mobil listrik. Mobil listriknya dipakai ukur Kamis jeung Jumaah. Mobil BBM aja. Yang gampang. Atau kalau ingin zero emission, udah aja kebijakannya hari Jumat ke kantor naik angkot. Itu, Pak. Akibatnya apa? Akibatnya adalah mobilnya diparkir di luarnya sudah nipu, bagaimana masuk nipu. Ya bagaimana ya pakai Pemda ya, di mana wae naik Pemda kabupaten ya gitu. Ke kantor tidak boleh pakai mobil, diparkir di sisi jalan, ke kantornya lembang, aing emang teh nyaho. Udah, kalau gitu naik angkot aja dan tidak nanti di sub operasi kalau ada yang menemukan mobilnya diparkir di jalan, tarik derek. Kebijakan anak masuk ke luar militer gimana? Ya tetap ya kita tolak itu. Apalagi KPI misalnya sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya terjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak masuk, tidak akan naik kelas. Lalu misalnya ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut. Terus ada prinsip-prinsip militer juga yang seyogyanya tidak dijadikan kurikulum dari anak-anak tersebut karena melanggar undang-undang sivitas, undang-undang hak asasi manusia. Jadi pada saat KPI yang merupakan lembaga pengawas terkait dengan perlindungan anak menyampaikan seperti itu, ya saya sendiri yang pasti akan mendukung KPI untuk merekomendasikan gubernur menghentikan dan lebih memprioritaskan sekolah-sekolah khusus, pendidikan khusus yang sudah diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, oleh Perda Pendidikan Jawa Barat, oleh Pergub penyelenggaraan pendidikan khusus. Ya, harusnya itu dulu. Pak Dedi, bagaimana kalau hampir 2 juta penduduk Jawa Barat yang sekarang ini menganggur, kita latih menjadi konten kreator dan afiliator. Wah, bagus Dan ini. kita akan berikan pelatihan secara gratis sampai mereka bisa punya penghasilan di atas 10 juta per bulan. Setuju. Dan saya sangat yakin jika mereka sudah punya penghasilan lebih dari 10 juta, mereka tidak akan lagi melamar pekerjaan. Maka produktivitas warga Jawa Barat akan semakin tinggi dan angka pengangguran akan sangat berkurang. Dan event ini kita selenggarakan gratis. Kita coba tanyakan kepada teman-teman netizen, kira-kira siapa yang mau kita undang menjadi pelatih dan pembimbing di acara
pelatihan bagi 2 juta masyarakat Jawa Barat yang akan kita didik secara khusus menjadi konten kreator dan afiliator. Silahkan tulis di kolom komentar siapa yang sahabat-sahabat minta untuk jadi narasumber. Dan sekali lagi, acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Saya Coach Hidayat, founder Sekolah Bisnis Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya apa? Ngerti nggak konten? Konten ini kan bermuatan kepada profit kan. Sekarang walaupun tidak dalam bentuk PT atau SMP, tetapi publik sudah tahu bahwa dengan konten di situ memberikan suatu feedback penghasilan kan. Sedangkan yang di konten kegiatan dia yang menggunakan sarana pemerintah. Kan artinya apa? Menggunakan fasilitas kepemerintahan untuk kepentingan pribadi. Jadi dari mana rumusnya kalau pendapatan dari konten itu untuk membantu Jawa Barat? Ya kalau mau jadi artis aja gitu. Yang dibangun baru opini ya? Ya artinya bukan kerja ya, Bang. ada parameternya dari aturan kan. Ya dari beberapa yang memang berkaitan dengan kebijakan beliau sendiri yang tidak konsisten, lalu tidak menghormati mitra kerja, dan bukan hanya tataran hubungan dengan organisasi, tapi di internal eksekutif pun sepertinya tidak harmonis ya. Apa tadi? Orang tadi ngomong apa? Copet? Hah? Raja copet? Copet? Kolot make ikat Sunda tapi pemikiran bubudakeunnya Pak tong borora sifat gubernur urang wae ge osok keureuy kikituan teh Pak kababaturan ngagoroan raja, pati, mahapati, juragan, bos, bro osok urang ge kikituan teh Pak kareng-rengan Kang Dodi Permana pami aya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat mending kena datangan cek aing mah Pak datangan daripada nyieun forum A, forum B, forum C ngagogoreng mending datangan kumaha ngobrol sok kumaha Pak saya teh hayang kieu atau jangan-jangan ieu teh pasukan sakit hatinya karena eueuh proyek karena lahana dicokot nya cigana ieu mah KDM, Cepot atau Raja Eka Santosa mantan ketua DPRD ya kurang dijelaskannya KDM teh hartina teh asalna tina Cepot atau masyarakat letik anu ayeuna diparengkeun diparilih ku masyarakat jadi raja mata ngarti kanu kahayang rahayat asalna ge tina rahayat tina Cepot namun didinya asa jadi raja baheula jadi ketua DPRD gawena eueuh tah ngaku kaupus ketokohan Jabar saha anu nyebut didinya tokoh teh kudu cek batur lain tokoh kaupus ketokohan Jabar 100 hari kerja KDM gagal dia lu berhasil kawas Ridwan Kamil berenang dia lu dana hibah awut-awutan itu ka dieu entar berhasil aneh-aneh wae anjir wajarkeun kebijakanna tidak konsisten konsisten mah ono jeung grup didinya bener jadi rek hade kumaha oge dianggap goreng we cek didinya mah konsisten terus tidak menghormati mitra kerja cenah kumaha nu kudu dihargaan teh atuh anggota dewan nu kumaha lain anu siga paut kudu dihargaan teh dieun geus kudu loba haromong lah masyarakat geus apaleun KDM halus pokona mah hidup KDM Keun bae ngomongkeun gagal anu kalariku mah baru rungkul teu ngaruh. Fraksi PDIP menganggap 100 hari kerja KDM gagal. Saha fraksi PDIP teh? Terus naon atuh masih banyak fraksi-fraksi yang lain. Tanyakeun mah ka masyarakat da eta mah asumsi maranehna, asumsi jelema sakit hati unggul. Dikaseureun aki-aki ajik siapa
cacapekeun teh lain pos salat, sia teh tahajud, wirid, kagorengan batur nu dijieun. Politik sih politik. Tapi kudu politik anu sehat. Kacau. Nah kan kebiasaan. Wayang teriak wayang. Maling teriak maling. Iya lupa kan emang begitu cara mainnya ya. Cara mainnya kan begitu diajarin sama atasannya. 100 hari kinerja KDM gagal. Lalu kagak ngelihat emang survei kepuasan masyarakat Jawa Barat tertinggi coy, hampir 95%. Yang gagal siapa? Lu pada kali gagal mau ngejatuhin KDM. Tidak bisa Roma, tidak bisa Besti kalau mau ngejatuhin KDM ya. Ngatain orang, cepot atau raja. Lalu sendiri apa? Aduh, susah kalau wayang bawahannya kayak gitu. Kerjanya tibang nyinyirin orang. Orang kerja, lu kritik-kritik. Orang begawe, orang kerja nyata, lu kritik-kritik. Lu emang kagak ada kerjaan apa? Hah? Kayaknya masih banyak lo kerjaan lu yang lebih penting daripada lu ngekritik kerjaan-kerjaan orang yang lagi kerja. Berani kagak lu ngekritik pemerintah yang kerjanya cuma diem-diem doang? Yang cuma duduk-duduk manis doang, yang cuma tanda tangan doang, berani kagak? Yang kayak begitu tuh, yang harusnya lu kritik. Lupa ya, kan lu sebagian dari itu. Karena masing-masing siswa itu bermasalah. Kamana wae Kang? Asa geus dilain mah teraka film ngalawak di TV geuning. Pindah gitu ngalawakna jadi di DPRI. Udah meureun gendanya korsina empuk. Tapi punten Kang, meskipun rakyat butuh sedikit hiburan, tapi saat ini rakyat lebih butuh keseriusan dari wakil rakyat seperti Akang. Sampai dah tuh ah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing teu perlu basa-basi jeung sia Deni Cagur, siap lawak, teu pantes jadi anggota DPRD. Seharusnya sia ngadukung karena program Kang Deddy Mulyadi. Manfaatnya gede, barudak anu bermasalah di keluargana dikirim ke barak militer, dididik, dibina, diarahkan baik-baik. Karena apa? Dengekeun ku sia Deni Cagur pelawak. Karena pewaris negara ieu adalah generasi muda ke depan. Mikir teh sia Deni Cagur. Teu pantes ya jadi anggota DPR. Geus ngalawak wae sia pagaweana. Rendahan sia ADM-na. SDM sia rendah. Gitu carana menentang programna Kang Deddy Mulyadi, mengirim anak-anak bermasalah, kenakalan remaja ya boleh untuk dibina lebih baik karena masa depan bangsa ini terletak di tangan para penerus pemuda. Ngerti teh sih Deni Cagur? Nah, semuanya Kang Deddy Mulyadi mempersempit anggaran supaya anggaran ini bisa dipakai untuk yang lebih bermanfaat daripada menyewa mobil mahal dan meluncurkan program pendidikan karakter dengan mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Namun, kritik tajam datang dari berbagai pihak, termasuk Ono Surono dan Deni Cagur. Ia menyatakan bahwa pendekatan militer dalam pendidikan melanggar hak asasi anak dan tidak sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Ono juga menyoroti temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengenai dugaan pemaksaan dan ketidaknyamanan yang dialami siswa di barak militer. Deni Cagur, komedian yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, turut mengkritik program tersebut. Ia menyatakan bahwa pendekatan militer bukanlah solusi untuk mendisiplinkan siswa. Namun, kritik Deni menuai kontroversi karena netizen mengungkit jejak digitalnya yang pernah mempromosikan situs game online yang diduga terkait judi. Sindiran maling teriak maling dari Kang Deddy seolah menjadi bumerang. Netizen mempertanyakan integritas para pengkritik, terutama setelah munculnya kembali video lama Deni Cagur. Perdebatan pun semakin memanas di media sosial. Cepot yang jadi raja adalah simbol bagi para elit yang tampak pintar bicara, tapi ternyata menyimpan kepentingan sendiri. Polemik ini telah berkembang jauh melampaui isu pendidikan. Ini adalah medan pertempuran politik, pencitraan, dan perebutan narasi publik.
Di tengah semua kebisingan itu, kita semua berperan sebagai hakim terakhir. Siapa yang tulus, siapa yang hanya sedang bersandiwara. Nah, semuanya, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.